Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizkul selaku dosen pengampu mata kuliah Survei and Defense kelas A. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Protionet Stratified Random Sampling. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok anggota saya. Yang pertama ada Alfida Nur Afifah dengan NIM A1G023008. Berikutnya ada Baiti Barokah dengan NIM A1A022068. Dengan saya sendiri ada Riko Aditya Saputra dengan NIM A1A022075. Berikutnya ada Nur Hidayat dengan NIM A1A022080 dan yang terakhir ada Fatih Maulana dengan NIM A1A022090. Baik, lanjut saja pada materinya. Baik, di sini kami akan membahas jurnal mengenai optimalisasi komunikasi penyuluh pertanian dalam aktivitas penyuluhan. Dalam jurnal tersebut membahas seberapa pentingnya komunikasi penyuluh pertanian dalam aktivitas penyuluhan yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya dengan melibatkan 65 penyuluh dan 110 petani yang menghasilkan bahwa media penyuluh merupakan atribut dengan sensitivitas tertinggi. Perlu dilakukan upaya optimalisasi dengan menyajikan materi penyuluhan yang sesuai dengan kondisi petani dengan media yang beragam, menarik, dan interaktif. Yang kedua ada peningkatan kompetensi dan keterampilan juga dipengaruhi untuk meningkatkan daya serap, pola pikir, dan perubahan perilaku pada petani. Yang ketiga ada karakteristik individu seperti jabatan, lama bertugas, dan pengalaman mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian. Yang keempat ada demografi petani juga berpengaruh terhadap aktivitas penyuluhan yang diterima dan diterapkan. Yang kelima ada materi penyuluhan, sumber informasi, dan media penyuluh juga memiliki dampak yang signifikansi. Yang keenam ada upaya optimalisasi diperlukan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dan keterampilan petani serta memperbaiki sarana dan prasarana pendukung. Yang ketujuh ada evaluasi kinerja penyuluh dan dampak penyuluhan terhadap petani juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyuluhan. Yang kedelapan ada komunikasi efektif antara penyuluh dan petani sangat diperlukan untuk mencapai tujuan penyuluh. Dan juga perlu meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam mentransfer informasi, inovasi, dan teknologi kepada petani. Yang terakhir ada evaluasi dampak penyuluhan dapat diukur dari perubahan perilaku, keterampilan, dan sikap petani, dan efektivitas komunikasi. Upaya optimalisasi lainnya termasuk pemberdayaan petani dan keluarganya melalui program pelatihan berkelanjutan. Adapun metode penelitian pada peneliti tersebut dengan penentuan untuk sampel populasi penyuluh dengan teknik sampling purposive sampling dengan jumlah sampelnya yaitu 65 responden. Selanjutnya ada penentuan sampling untuk populasi petani padi dengan teknik sampling Proportionate Stratified Random Sampling dengan jumlah sampelnya yaitu 110 responden. Prosedur penentuan jumlah sampel pada Proportionate Stratified Random Sampling. Yang pertama, buatlah strata yang relevan dalam populasi berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu, tentukan proporsi setiap stratum dalam populasi total. Dapat dihitung dengan membagi jumlah anggota dalam stratum tersebut dengan jumlah total populasi. Yang ketiga, tentukan ukuran sampel total yang akan digunakan dalam penelitian. Terakhir, hitung ukuran sampel untuk setiap stratum dengan rumus yang tertera pada PowerPoint. Proportionate Stratified Random Sampling. Proportionate Stratified Random Sampling adalah metode pengambilan sampel acak yang digunakan untuk memilih sampel dan populasi dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Setiap strata ini memiliki karakteristik yang mirip di dalamnya sendiri namun berbeda dengan strata lainnya. Dalam Proportionate Stratified Random Sampling, proporsi dari setiap strata di dalam sampel diambil mencerminkan proporsi strata tersebut dalam populasi keseluruhan. Ini dilakukan dengan memilih jumlah sampel yang proporsional
dari setiap strata berdasarkan ukuran atau karakteristiknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi penelitian, di mana poin pertama menjelaskan mengenai pentingnya komunikasi penyuluh pertanian, di mana asumsi ini bahwa komunikasi yang efektif antara penyuluh pertanian dan petani merupakan kunci keberhasilan dalam aktivitas penyuluhan. Asumsi yang kedua yaitu pengaruh karakteristik individu, di mana asumsi ini menjelaskan mengenai karakteristik individu seperti kompetensi penyuluh, demografi petani, dan pengalaman kerja yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dan aktivitas penyuluhan yang diterima dan diterapkan. Asumsi penelitian selanjutnya yang ketiga ada optimalisasi media penyuluhan, di mana asumsi ini menjelaskan mengenai media penyuluhan yang sesuai dengan perkembangan masa dan kebutuhan informasi pertanian yang dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai konteks penelitian, di mana poin pertama menjelaskan mengenai deskripsi penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kuburaya yang dipilih karena dekat dengan perbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini memiliki akses transportasi yang lancar, dekat dengan pasar, serta merupakan sentra produksi tanaman pangan terbesar kedua di wilayah tersebut. Poin kedua yaitu analisa data, di mana analisa data ini melibatkan 65 penyuluh pertanian dan 110 petani sebagai responden. Data diperoleh melalui survei, kuesioner, dokumentasi, observasi, dan informasi lain, serta dianalisis menggunakan teknik multidimensional scrolling atau MDS dengan software Revis. Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan efektivitas aktivitas penyuluhan pertanian melalui optimalisasi komunikasi penyuluh, terutama dalam hal media penyuluhan dan sensitivitas tiap dimensi komunikasi. Harapan dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi penyuluh petani dalam meningkatkan efektivitas aktivitas penyuluhan serta memperkenalkan sumber informasi modern dan media penyuluhan yang beragam. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan teknik sampling Proportionate Stratified Random Sampling. Kelebihannya yaitu yang pertama ada nilai estimasi dengan presisi lebih tinggi, lalu biaya untuk penelitian terjangkau karena dengan menggunakan teknik ini akan lebih menekan biaya. Yang ketiga yaitu pelaksanaannya mudah dan sederhana. Sedangkan untuk kekurangan dari teknik sampling ini yaitu harus dibuat kerangka sampel terpisah dan berbeda untuk setiap kelompok. Yang kedua yaitu membutuhkan beberapa informasi dari populasi sebagai dasar stratifikasi.